Teori belajar humanistik dari Muhammad Al-Fatih, NPM 40. Teori belajar humanistik. Dalam teori belajar humanistik, belajar itu sangat dianggap berhasil jika si belajar mampu memahami lingkungannya dengan caranya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Arthur Combs berpendapat bahwa banyak guru membuat kesalahan dengan mempunyai asumsi besar bahwa siswa mau belajar apabila materi pelajarannya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Di sini poin terpenting adalah bagaimana membawa siswa untuk memperoleh arti bagi pribadinya dari materi pelajaran tersebut dan mengubahnya dengan kehidupan. Jadi di sini berkesinambungan gitu ya. Maslow, individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Pada diri masing-masing, orang mempunyai berbagai perasaan. Takut seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang, takut untuk mengambil kesempatan, takut membahayakan apa yang sudah ia miliki, dan sebagainya. Tapi di sisi lain, seseorang juga memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keutuhan. Keunikan diri, ke arah berfungsinya semua kemampuan, ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar, dan pada saat itulah ia dapat menerima diri itu sendiri. Menurut Roger, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajarannya. Yang pertama, menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar. Yang kedua, siswa akan memperoleh hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Yang ketiga, pengorganisasian bahan pengajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. Yang keempat, belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang sebuah proses. Implikasi teori belajar humanistik yang pertama yaitu guru sebagai fasilitator. Fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok atau pengalaman kelas. Yang kedua, fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas. Yang ketiga, dia mempercayai adanya keinginan dari masing siswanya untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut yang bermakna bagi dirinya sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. Yang keempat, dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas, sehingga siswa di sini dijelaskan bahwa sehingga siswa bisa mempunyai wawasan yang luas dan membantu mencapai tujuan mereka. Yang kelima, dia menempatkan diri sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Keenam, di dalam menanggapi ungkapan dalam kelompok kelas, menerima baik isi yang bersifat intelektual dan lain-lain. Yang ketujuh, fasilitator berangsur-angsur dapat berperan sebagai seorang siswa yang turut berpartisipasi atau seorang anggota kelompok dan turut menyatakan pandangannya sebagai seorang individu seperti siswa yang lain. Yang kedelapan, dia mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok. Perasaannya dan juga pemikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan, tapi sebagai suatu andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh siswa itu sendiri. Yang kesembilan, dia harus tetap waspada terhadap orang-orang yang menandakan adanya perasaan yang dalam dan kuat selama belajar. 10. Di dalam berperan sebagai seorang fasilitator, pimpinan harus mencoba untuk mengenali dan menerima keterbatasan dari diri sendiri. Aplikasi teori humanistik terhadap pembelajaran siswa. Pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir yang signifikan. Perilaku dan sikap berubah atas kemauan diri sendiri.
Prinsip-prinsip belajar humanistik ini karena banyak, mungkin dibaca 5 aja ya. Yang pertama, manusia mempunyai cara belajar alami. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pembelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Jadi kayak murid itu bisa paham dengan cara mempunyai nyambung satu sama lain gitulah. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Jadi pembelajaran ini yang membuat perubahan dirinya berubah gitu loh. Yang keempat, belajar yang bermakna diperoleh jika siswa melakukannya. Yang kelima, belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar. Jadi kayak seperti halnya diakui bahwa dia tuh ada dalam proses belajar tersebut. Yang selanjutnya, belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Selanjutnya, kepercayaan pada diri pada siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mengawasi diri, menjaga diri, dan lain sebagainya. Terakhir, belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Terima kasih. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian.